mengecap 3 hari. Dari 52 minggu kita sampai sore ini sudah menikmati minggu yang pertama. Dan biasanya di dalam memasuki satu area baru atau lingkungan baru, atau memasuki sebuah rumah baru, ketika kita masuk, kita lihat lalu kita mulai memikirkan, kita mulai merencanakan apa yang kita harus isi, apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus buat di dalam tempat yang baru itu. Sekali lagi, kalau kita masuk sebuah rumah yang baru atau lahan yang baru atau tempat yang baru, mata kita berkeliaran kemana-mana di segala sudut. Kalau kita mulai berpikir, kita mulai membuat planning. Harus saya buat apa untuk melengkapi area baru itu, tanah baru itu, rumah baru itu, pekerjaan baru itu. Lalu kita mulai berupaya untuk mengisinya. Itu berarti bahwa kita memasuki sebuah lingkungan, kita ada punya rencana. Dan minggu pertama ini saya masih tetap ingatkan, karena baru minggu yang pertama, tentang tema kita sepanjang tahun ini. Tahun yang lalu tema kita sepanjang tahun adalah He came, everything changed and keep change. Artinya Yesus datang, semua berubah dan terus berubah. Dan tahun ini tema sepanjang tahun, everything must be changed. Artinya segala sesuatu yang ada dalam kehidupan Kristiani ini, atau dalam pengertian positif, harus berubah, mutlak berubah atau harus diubah. Sebab ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi kelompok orang-orang yang karismatis dan pentakustal, kita tidak bisa menjadikan sesuatu yang terjadi 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu menjadi dasar sukacita kita hari ini. Seperti contohnya begini, 4 tahun yang lalu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu saya bergairah di dalam Tuhan. Itu 5 tahun yang lalu. But now, what happened in your life? Tapi sekarang, apa yang terjadi dalam hidup sekarang ini yang perlu, bukan cerita 5 tahun yang lalu. But we think what going on in our life today, apa yang sedang berlangsung hari ini di dalam hidup kita. Jadi perubahan yang harus terjadi, mutlak terjadi, itu menjadi tema kita sepanjang tahun. Nah, itu coba digambarkan. Saya coba memberikan ilustrasi kepada kita tentang sebuah pohon yang ditanam. Dan kalau dia tidak pernah tumbuh, tidak ada perubahan, dia tidak pernah tambah tinggi dan tidak berbunga dan tidak berbuah, maka kekristenan itu tidak mengalami apa yang disebut perubahan. Sehingga tema-tema kita akan menjadi slogan saja dan tidak menjadi kenyataan atau realita di dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebuah pohon itu tidak berubah dalam pengertian pertumbuhan, maka pohon itu sedang mengalami masalah, yaitu kemungkinan kurang nutrisi atau
humus tanah tidak baik, atau memang pohon itu diserang penyakit seperti ulat dan lain-lain. Tapi pohon yang sehat, yang baik, dia pasti bertumbuh. Dan endingnya, the trees have fruit and become blessing to everybody. Dan pohon itu akan bertumbuh, menghasilkan buah dan menjadi berkat buat setiap orang, especially to the church, dan sangat khusus bagi jemaat, bagi orang di sekitar kita. Jadi tema tahun ini adalah everything harus diubah, harus berubah. Anda mau atau tidak, dunia sekuler mengatakan kalau kita tidak ikut berubah dalam perubahan yang terjadi, kita akan tergilas dengan perubahan itu, dan berarti kita mati atau ketinggalan. Seperti contoh sederhana, kalau dulu saudara dan saya masih hidup mendapatkan telepon yang kalau kita telepon ke Rote, ke Sabu, ke Alor, ke Jawa, kemana-mana kita lari pergi ke kantor telepon. Lalu kita pergi di sana, yang jaga telepon itu dia bilang mau pin nomor mana. Lalu kita kasih tahu, dia tunggu ya, dia putar. Dia putar, dia bilang aduh belum bisa sambung ini. Putar sampai 1-2 jam. Lalu tidak lama baru oh ini sudah bisa dia. Kita omong lagi putus-putus. Seandainya kita tidak masuk ke dalam perubahan menggunakan HP, maka kita akan buang waktu yang banyak. Dan semua orang sadar atau tidak telah masuk dalam perubahan itu. Setiap saudara dan semua kita yang ada ini pasti di saku ada HP. Tidak akan lari mau telepon pergi ke kantor telepon seperti dulu. Waduh, pergi diputar sampai telepon kecaplong saja setengah mati, tunggu. Putar. Jadi kalau kita tidak masuk di dalam perubahan dengan menggantikan apa yang sedang terjadi sekarang, kita adalah orang-orang yang mati di dalam kemajuan. Karena mungkin sudah harus ada sesuatu di mana kita mesti hadir di sana, tapi karena kita masih tetap menggunakan sesuatu yang lama. Jadi kita pergi sudah selesai, lambat kita. Itu contoh. Contoh yang lain dulu. Saya pergi sekolah saya SR8 ini di Ibu Dokter Tidak bawa sini yang sekarang di sini. Itu kalau terlambat bangun, kita lambat pergi ke sekolah. Sebab mesti jalan kaki dari sini pergi ke SR8, yaitu yang sekarang di Undana Lama nih, punya depan. Sekarang SD berapa itu? Dan kita tiba, kalau lambat ada 2 hal yang kita dapatkan. Guru suruh tidak boleh masuk. Kedua, guru suruh kita berdiri di luar, lalu dia bawa mister panjang begini lebar begini, dia taruh di sini. Lalu dia bilang duduk. Banyak kerugian. Tapi sekarang dengan kemajuan, Anda punya anak-anak tidak bisa lambat lagi tiba di sana. Ada motor, ada ojek, ada Grab.
kemajuan. Terjadi sebuah pertumbuhan yang kalau kita tidak masuk di dalamnya, kita ketinggalan. Seperti yang coba saya berikan ilustrasi ini, bahwa pohon yang ditanam ketika tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, maka pohon itu ada masalah. Nah, di 2021 ini kita punya tema harus diubah. Cara kita yang lama, perilaku kita yang lama, semua yang lama seperti yang dihotbahkan di dalam kebaktian Natal dan kebaktian Tahun Baru. Kita buka tanah baru dan tidak boleh menabur di tempat yang ada duri. We open new ground, and we cannot sow in the land where have thorn and thistle and thicket. Dan kita tidak boleh, kita harus membuka tanah baru, mutlak tanah baru, dan kita harus menabur bukan di tempat yang berduri, belukar, dan semak yang tidak mendatangkan hasil, sebab nanti tidak ada pertumbuhan, nanti tidak ada perkembangan, nanti tidak ada kemajuan, nanti stagnan atau statis. Nah, pada minggu pertama ini saya akan baca apa yang ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 tentang bagaimana kita memikirkan dan merancang sesuatu di tahun 2021 ini. Bagaimana kita harus masuk ke dalam perubahan. Bagaimana kita harus memperlakukan perubahan di dalam kehidupan Kristiani kita. Saya baca. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Jadi ini mulai berpikir dan mulai merancang. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Mulai ada prediksi. Jadi pikir, merencanakan, lalu buat prediksi untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, dan ini cara yang benar yang harus kita masuk di dalam perubahan dan harus diperlakukan dalam hidup kita, di dalam memikirkan, merencanakan, dan membuat prediksi. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah evil things, wrong things. Semua yang demikian, all like this, what you think and you predict, that's wrong thing, evil thing, adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, mari kita masuk. Ada 3 kesalahan umum yang dipikirkan dan dirancang manusia berkaitan dengan dia punya masa depan, atau apa yang dia rancangkan, apa yang dipikirkan di 2021 ini tentang perjalanan masa depan di 2021. Ada 3 kesalahan umum. Have
three common mistake. Ada 3 kesalahan umum that human being think and design for his future. Ada 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh manusia dalam merancang masa depannya, yang dimana tidak sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan atau dia tidak bertumbuh. Yang pertama, membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Sekali lagi, pertama adalah membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, seperti yang ada dalam bacaan yang baru kita baca, yaitu ayat yang ke-13. Spirit daripada ayat ini, Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, coba mengangkat ke permukaan tentang orang yang tidak ada pertumbuhan secara baik, secara rohani. Dia membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. They make design without involving God in their life. Mereka coba mendesain, mereka coba merencanakan, mereka coba memikirkan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka, dalam pekerjaan mereka. Apakah kalau kita memikirkan sesuatu yang baik salah? Tidak. Merencanakan sesuatu yang baik salah? Tidak. Yang perlu ada dalam perubahan pertumbuhan ini, merancang sesuatu yang baik, merancang sesuatu yang berfaedah buat tubuh, buat diri, buat keluarga, buat masa depan kita, adalah karena tidak melibatkan Tuhan. Spirit daripada ayat 13 ini ada oknum, ada orang yang betul-betul independen, yang betul-betul tidak melibatkan Tuhan menurut rancangannya sendiri. Dia berkata, jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat. Dia memikirkan untuk berangkat ke kota tertentu, lalu di sana kami akan buat ini, buat itu, lalu akan ada untung, ada prediksi untung. Apakah prediksi untung salah? Tidak ada orang yang buka pekerjaan, memulai pekerjaan, dia punya prediksi rugi. Selalu memprediksi untung. Dan itu kan tidak salah. Kalau kita merencanakan sebuah pekerjaan, itu tidak salah. Kita memikirkan sebuah pekerjaan, itu tidak salah. Karena Tuhan memberikan gift to us ability to think everything about all things is good. Sebab Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk memikirkan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Hanya saudara Tuhan Yesus ini yang adalah pendeta yang ada di Yerusalem pada zaman itu, memimpin gereja di Yerusalem, melihat bahwa banyak orang melakukan pekerjaan perencanaan, memikirkan dan membuat prediksi. Meskipun positif, tapi tidak melibatkan Tuhan. Dia punya ending. Firman Allah berkata, cara berpikir seperti ini adalah salah. Dan saya mau memberi contoh kepada kita semua. Anda lihat, banyak orang di luar sana merancang, pengusaha-pengusaha besar yang sekarang dikenal sebagai banker-banker, pemilik bank dan pemilik uang yang menguasai
banyak perusahaan dan lain-lain. Anda lihat tentang bintang-bintang film terkenal yang kaya raya. Anda tahu pesepak bola yang hebat, lalu punya harta kekayaan yang banyak. Apa itu salah? Tidak ada salahnya. Tetapi selama semua pemikiran, perencanaan, dan prediksi-prediksi untuk sesuatu yang baik, sekali lagi tanpa melibatkan Tuhan, dia punya ending tidak enak. Saya kasih contoh sederhana saja. Kisah yang sudah terjadi. Anda semua pernah dengar tentang Marilyn Monroe. Dia seorang anak yatim piatu tinggal di panti asuhan. Lalu dia diangkat oleh mama angkat, keluarga angkat. Lalu dia muncul sebagai bintang film Hollywood yang ternama, perempuan tercantik. Sampai John Kennedy terlibat selingkuh dengan dia. Gedung Putih menjadi tempat yang dia pergi masuk keluar tanpa diperiksa. Dia perempuan kaya raya, punya jet pribadi, punya pasukan pengawal, punya rumah seperti hotel berbintang 5. Apa salah kalau punya hotel berbintang 5? Apa salah kalau punya jet pribadi? Apa salah kalau punya uang banyak? Tidak ada salah. Tidak ada salah. Apa kalau kita terkenal? Salah. Tidak ada salahnya. Dan satu waktu Billy Graham datang waktu dia sedang show di salah satu tempat show. Billy Graham itu seorang pendeta yang baru almarhum, berumur 99 tahun 9 bulan, hampir umur 100 tahun. Baru meninggal tahun lalu. Billy Graham datang sama dia, lalu bilang sama dia di tempat show itu, Marilyn, you need Jesus. Marilyn, lu perlu Yesus. You must involving Lord in your activity. Anda mesti libatkan Yesus dalam lu punya segala kegiatan. Dan dia berkata kepada Billy Graham, go out from here. I don't need your Jesus. Dia suruh Billy Graham bilang, keluar dari sini, saya tidak perlu Yesusmu. Satu minggu kemudian, surat kabar seluruh dunia dan khusus televisi Amerika Serikat muat berita Marilyn Monroe mati di kamar mewah, rumah mewahnya, di tempat mewahnya, hotel mewahnya, di dalam baki. Kita mandi pakai gayung poa di kepala, dia mandi semua otomatis di bak, dia tidur di situ lalu mandi, mau panas ke mau dingin toh, mau mandi susu ke mandi apa semua lengkap situ. Dia meninggal di dalam baki, lalu didapatkan sepotong surat di samping baki, aku tidak bahagia. Saudara memikirkan yang baik salah? Tidak. Saudara merancang sesuatu yang baik salah? Tidak. Saudara memprediksi masa depan untuk untung seperti ayat ini, kami akan pergi ke sana dan kami akan kerja di sana, kami akan dapat untung. Apa salah? Tidak ada salahnya. Tapi Yakobus coba angkat ke permukaan.
without involving God in all your planning and your design for your future, all things nothing. Jika engkau membuat perencanaan, mendesain dan membuat prediksi tentang sesuatu yang baik tanpa melibatkan Tuhan, itu sia-sia. Kita masih ingat Daud ketika dia tinggal di rumah dan dia tidak melibatkan Tuhan untuk masuk ke dalam pertempuran. Apa yang terjadi? Biar dia raja yang punya pemikiran jernih, baik dan lain-lain, dia punya ending jatuh dalam persidangan dengan Batseba. Dan hukuman datang. Hukuman itu berkata dari pihak Allah, sepanjang keturunanmu darah tidak akan terlepas daripada generasimu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan, meskipun kita tidak pikir buruk, meskipun kita tidak merancang buruk, meskipun kita tidak memprediksi buruk, sebab prediksinya untung. Pergi untuk kerja kan tidak salah. Jadi itu bagian yang pertama. Yang kedua, membuat perkiraan atau ramalan tentang masa depan. Seperti yang ada dalam ayat 14 dan ayat 16. Tanpa Tuhan, kita tidak tahu bahwa hidup kita pendek. Waktu kita di atas bumi ini pendek. Kita sepertinya tidak akan mati. Oh, saya mau pergi ke sana kerja, lalu saya akan dapat untung. Lupa pikir bahwa hidup ini very short. Hidup kita ini sangat pendek. The word of God try to describe about life of the human being. Firman Allah coba menggambarkan tentang waktu hidup kita manusia di bumi. That is as the grass today grow, and evening or maybe tomorrow when the sunshine come out and shine on them, they become dry. Itu sama seperti rumput yang tumbuh hari ini atau besok waktu matahari terbit dan menyinarinya, lalu dia kering. Lupa bahwa merancang masa depan, our time on the earth very short. Waktu kita di atas bumi sangat pendek. Yang coba digambarkan sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Mereka lupa bahwa hidup ini pendek. As a vapor, sama seperti uap, sama seperti rumput. Today, all grass grow. Tomorrow, maybe sun come up and shine on them, and they become dry. Besok barangkali matahari terbit, lalu menyinari mereka, lalu mereka kering. They are as a vapor. In the morning we can see vapor, but 12 o'clock vapor gone.
Mereka sama tidak berpikir bahwa mereka seperti embun yang ada pagi hari dan jam 12 siang sudah lenyap. Lupa berpikir bahwa hidup kita pendek, hidup kita singkat di atas bumi. Kenapa? Karena tidak libatkan Tuhan dan tidak tahu bahwa waktu kita di atas bumi sangat pendek. Dan membuat perkiraan-perkiraan tanpa tahu bahwa satu waktu yang kita tidak tahu pasti stop. Jadi merencanakan, memikirkan sesuatu yang baik, merencanakan sesuatu yang baik, membuat perkiraan atau prediksi untuk untung tidak salah. Hanya kalau libatkan Tuhan, kita akan tahu bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan baik itu tidak salah. Tapi kita harus ingat bahwa our time on the earth is very short. Waktu kita di atas bumi sangat pendek, sehingga kita akan terus menengada dan berharap kepada Sang yang mencipta kita. He is the creator, create all of us in our planning and our prediction. Dialah pencipta yang menciptakan kita, sehingga semua rencana dan prediksi kita harus diletakkan kepada Dia. Nah, waktu kita letakkan kepada Dia, kita menjadi orang yang tidak akan menyimpang. Ketika kita mau menyimpang sedikit saja, karena kita libatkan Dia dalam semuanya, cepat kita diingatkan, that is wrong, ini salah. Lalu kita cepat turn to the good way, kita cepat kembali kepada jalan yang baik. Tapi kalau tanpa Tuhan, meskipun kita merancang, memikirkan yang baik dan prediksi yang baik, ketika kita salah jalan, tidak ada yang membelokkan kita, sehingga we fall in the deep dig. Berakhir kita jatuh di dalam lubang yang dalam, dan kita tidak bisa keluar dari sana lagi. Jadi perencanaan itu boleh, apalagi perencanaan yang baik. Memprediksi sesuatu yang baik, untung dia bilang itu prediksi, itu baik. Tapi kalau tidak disertakan Tuhan, maka dia bilang, you very, very proud about your ability and about your knowledge. Kamu sangat sombong, angkuh, bermegah dengan kemampuanmu. Sesuai ayat 16, kamu congkak karena kamu pikir kamu bisa. Dan semua kemegahan yang demikian tanpa melibatkan Tuhan, dia bilang itu salah. Demikian adalah salah. Sekecil apapun juga, Anda rencana mau pergi ke Soe, rencana pergi untuk sesuatu yang baik tidak salah. Tapi you start dari rumah tanpa melibatkan Tuhan, itu salah di situ. Sebab saudara bilang, oh biasa, kita jalan dari sini pergi Soe 2,5 jam, 2 jam. Anda tidak tahu apa yang jadi nanti di Takari atau apa yang jadi di Oesau. Apa yang jadi waktu tinggal 5 kilo mau masuk Soe, Anda tidak tahu. Lain kali terjadi berbagai eksiden yang saudara tidak inginkan, kecelakaan yang tidak Anda inginkan. Sekecil itu yang menjadi kebiasaan sekalipun kita mesti berdoa.
Libatkan Tuhan. Anda mau buka kios, apa itu salah? Tidak salah. Tapi Anda pikir, ini bukan toko besar, tidak perlu doa dulu. Atau barangkali saudara mau buka jualan kecil, lalu saudara ini bukan usaha terlalu luar biasa apa kok. Tidak perlu terlalu repot dengan Tuhan. Jadi saudara kerja saja tanpa libatkan Tuhan. Ini firman Tuhan bilang, Anda sangat sombong. Dia bilang, yang demikian adalah salah. Ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, congkakmu, engkau tidak libatkan aku, dan semua kemegahan yang demikian, rasa bisa, bangga dengan yang demikian tanpa libatkan Tuhan, dia bilang adalah salah. Hal sederhana yang lain lagi. Saudara mau makan, saudara tidak mau libatkan Tuhan. Lupa berdoa, Tuhan tidak mau libatkan Tuhan. Tidak heran orang makan 3 piring tidak mau kenyang-kenyang. Orang makan tidak jadi vitamin, jadi penyakit buat dia punya diri. Karena apa? Tuhan bilang, you cannot involving me in your activity. Engkau tidak melibatkan aku di dalam kegiatanmu, sampai makan pun engkau tidak libatkan aku. Di rumah kami biasa cucu-cucu datang. Lalu kalau mereka makan, saya berdoa. Setelah berdoa mereka makan lalu tidak habiskan makanan. Saya bilang, ingat pikir ya, kamu dapat makan banyak Tuhan kasih, tapi ada orang lain mau makan sedikit pun susah dapat. Kalau kamu ingat bahwa Tuhan memberkati kamu, kamu harus menghormatinya. Jangan buang-buang seperti ini. Bagaimana bisa berpikir begitu kalau tidak libatkan Tuhan? Libatkan Tuhan pasti otak mengerti. Lalu cucu-cucu mulai, oh jadi kasih habis, makan kasih habis. Anda mau makan enak bagaimanapun tidak ada yang salah. Tapi kalau tidak libatkan Tuhan, makanan yang enak berubah menjadi racun. Sebab firman Tuhan bilang, karena kita sombong, kita angkuh. Anda tidak tahu, apakah kita semua tidak tahu bahwa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini sudah terpolusi dengan segala macam penyakit, wabah. Sampai hari ini wabah yang mengerikan, coronavirus. Di mana-mana orang takut, dunia gentar, seperti kehilangan daya hari ini. Eropa yang sangat bersih, sangat cerdas, sangat pintar, sanitasinya hebat, pemahaman tentang medis luar biasa, mereka harus lockdown sampai bulan Maret. Dan matinya bukan sedikit. Demikian juga Amerika, dikenal sebagai negara paman Sam. Kata paman itu artinya paling om toh. Kita nih yang bukan om, berarti lebih pintar begitu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mulai melupakan Tuhan. Waktu saya dan Ibu Gembala hadir dalam konferensi misi yang besar di Paris, kami jalan ke beberapa kota di Perancis sana. Kami lihat orang tidak hormati Tuhan, buat dosa di pinggir jalan,
Bicara tentang Tuhan mereka tidak suka dengar. Mereka pikir mereka maju, hebat. Apa yang jadi hari ini tidak libatkan Tuhan. Dari Perancis kami pergi ke Belanda. Saya bilang Ibu Gembala, mari pergi supaya pergi lihat tempat dulu saya berdiri khotbah di tengah kota Amsterdam, supaya tahu bahwa saya bersaksi itu saya khotbah di sini. Di tengah orang ramai hilir mudik saya berteriak Injil. Dan kami pergi ke tempat itu. Waktu tiba di situ ada 5-6 perempuan dan laki-laki berdiri 100 meter sana sini berteriak Injil. Saya pergi ketemu sama mereka. Saya bilang, kamu teruskan karena saya sudah melakukannya berapa puluh tahun yang lalu di sini. Dan kami berpelukan, kami berdoa satu dengan yang lain. Tapi Anda tahu, kehidupan kotor secara moral, etika sudah tidak libatkan Tuhan. Tidak heran kalau sekarang endingnya seperti ini. Dia bilang itu salah karena kecongkakanmu, engkau rasa engkau bisa, engkau ahli, engkau pandai, lalu engkau lupakan Tuhan. Dia bilang itu salah. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-17 saya baca. Memang saudara, Tuhan Yesus ini dia jadi rasul yang menggembalakan sidang di Yerusalem sampai dia mati syahid, dia martir. Dia bilang engkau sudah tahu, merencanakan, memikirkan dan memprediksi sesuatu itu baik. Lalu yang engkau tahu baik itu harus melibatkan Tuhan. Jangan tunda. Don't delay. Give and allow God to doing something if you are praying. Jangan engkau tunda untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam pemikiran yang baik, di dalam rencana yang baik, dalam prediksi yang baik. Sebab kalau kamu tunda melakukan yang baik, itu dosa. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, yaitu melibatkan Tuhan dalam berpikir, dalam merencanakan, dalam memprediksi sesuatu, dan tidak melakukannya, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Anda pikir baik, Anda merencanakan baik, Anda prediksi baik, itu baik. Tapi melibatkan Tuhan adalah sebuah perbuatan yang baik, engkau tidak melakukannya, itu dosa besar. Di 2021 ini, hari yang ketiga, semua kita sama seperti masuk ke rumah baru. Kita masuk di dalamnya, oh di sini mesti taruh bunga. Anda mulai berpikir taruh bunga di situ. Oh di sini mesti taruh televisi. Oh Anda mulai memikirkan dan merancangnya. Oh taruh televisi di sini, prediksinya. Oh anak bisa duduk di sana nonton dengan baik. Ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran yang online oleh Mendikbud dan lain-lain. Oh beruntung, ini prediksi semua. Itu baik. Dan saya mau katakan kepada kita semua, firman Allah berbicara jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dia tahu bahwa melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan, dalam prediksi, dalam pemikiran, dan segala sesuatu yang baik, tapi dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tahu bahwa itu baik, tapi dia tidak melakukannya. Firman Allah berkata, therefore to him who knows to do good and does not do it, dan tidak melakukannya, to him ini sin, kepadanya digelar sebagai berdosa. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita libatkan Tuhan.
melibatkan, memikirkan dan merancang masa depan, kita harus melibatkan Tuhan. Sebab di sini letak faedahnya, letak gunanya. Satu, karena Tuhan tahu apapun yang akan terjadi di masa depan, seperti yang ada dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan tidak ada yang tersembunyi, Dia tahu segala sesuatu. Maka itu kita harus libatkan Tuhan. We must involving God in our thinking, in our planning, in our prediction. Kita harus menempatkan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam cara berpikir kita, di dalam perencanaan kita, dan di dalam prediksi kita. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi. Tadi pagi saya bercerita, saya punya teman, dulu kami menjadi penginjil sama-sama dengan seorang teman dari Jerman, namanya Winkels. Kami coba merintis pekerjaan Tuhan di kalangan suku-suku Madura di Banyuwangi, karena Banyuwangi seluruh itu adalah orang-orang Madura yang diaspora ke sana, yang beralih bekerja ke sana. Lalu suatu waktu, cerita singkatnya, dia telepon istrinya bahwa tanggal sekian dia akan pulang. Dia telepon anak-anaknya, dia akan pulang ke Frankfurt. Lalu tanggal itu pagi-pagi jam 3 kami sudah berdoa menyerahkan perjalanan, libatkan Tuhan dalam dia punya perjalanan pulang ke Jerman. Dari Banyuwangi kita berangkat jam 3 pagi menuju ke airport di Surabaya, Juanda. Anda tahu waktu kami tiba pesawat berangkat, Jerman pun penyakit mulai foy, dia pun talinga mulai biru, dia pun hidung mulai merah, dia mulai ngamuk di semua kantor penerbangan itu yang terbang ke Jerman waktu itu. Dia pukul meja, dia banting, dia punya paspor, dia ngamuk. Polisi angkatan laut yang menguasai itu airport di situ semua tidak bisa berbicara karena dia ngamuk. Jerman semua ngamuk. Saya sendiri yang ikut sama dia, saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, dia semua ngamuk. Dia dari satu pintu kantor ke kantor yang lain, yang penjual tiket segala macam, perusahaan penerbangan itu, orang tutup pintu semua ketakutan. Tiba-tiba hampir 1 jam dia ribut-ribut, tiba-tiba seringai seluruh airport, di airport Juanda itu bunyi. Lihat sana sini, tentara polisi lari sana sini, lalu lihat ada mobil pemadam dilengkapi sana sini, lalu diumumkan pesawat yang tadi berangkat jatuh di Thailand, mati semua. Ketika diumumkan, baru si Winkels diam. Dia menangis, dia berlutut minta ampun semua orang di airport, minta maaf. Lalu saya dekati dia dan saya bilang, Winkels, before we left Pandan Genteng, kita tinggal di Pandan Genteng di Banyuwangi, we already pray and involve God in your journey and drafting. Kita sudah melibatkan Tuhan dalam perjalananmu dan dalam penerbanganmu. You see what happened now? Why God make you late and you not take flight back to your home? Kenapa Tuhan bikin engkau lambat sehingga engkau tidak bisa mengambil penerbangan pulang ke rumahmu? Lo lihat apa yang terjadi. Dia berlutut minta maaf dari satu kamar ke kamar, dari satu kantor penerbangan ke yang lain, terlebih tiket dari pesawat, kantor pesawat itu yang ada di situ.
Dia pergi minta maaf berlutut ulang-ulang kali. Nah, saudara lihat, kalau kita libatkan Tuhan, Dia lebih tahu segala sesuatu. Ada apa? Saya bilang sama dia, God still need you to ministries in Banyuwangi. Tuhan masih perlu engkau melayani di Banyuwangi. Maka itu engkau lambat tidak naik supaya jangan mati. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana untuk masa depan kita. Because God has plans to our future. Dan Dia punya perencanaan untuk masa depan kita itu sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11-12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Not evil things, to give you an expected end. Yaitu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru, dan datang untuk berdoa kepadaku, I will hearken your prayer. Saya akan mendengar doamu dan menjawab engkau. Perlu libatkan. Lain kali kita libatkan orang dalam pekerjaan usaha kita itu baik, tapi kan pertolongan mereka terbatas. Saudara libatkan keluarga di dalam rencanamu dan pekerjaanmu itu baik, bukan salah. Tetapi mereka punya keterbatasan, sehingga sering terjadi. Kalau saudara datang minta tolong, keluarga satu kali mereka tolong, dua kali mereka tolong. Kalau yang ketiga kali saudara masih dari jauh, suami istri bilang, ini orang mau tolong terus-terus, dia datang terus-terus. Anda mulai lihat nada negatif mulai muncul. Tapi Tuhan, Dia tidak memberikan pembatasan. Dia hanya bilang, kalau kamu berseru, when you cry to me, and you come before me, and you pray, I will hear your prayer and answer your need. Saya akan dengar doamu dan jawab keperluanmu. Berikan dulu sanjungan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, karena Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita menurut Matius pasal 1 ayat 23 dan Ibrani 13 ayat 5. Saya akan baca, mari silakan berdiri. Sebab itu dalam rancanganmu di 2021 ini, involving God in your thinking, in your plans, in your prediction. Karena itu libatkan Tuhan dalam cara berpikirmu, dalam perencanaanmu dan dalam prediksimu. Sekalipun semua baik, tanpa Tuhan, firman Allah berkata, itu salah. Karena Anda mengandalkan dirimu, dibilang engkau congkak, kita sombong, dan itu dosa. Dan kalau kita tahu berbuat baik, melibatkan Tuhan, dan kita tidak melibatkan Tuhan, itu dosa. Keuntungan ketiga melibatkan Tuhan, Matius 1 ayat 23, because God accompanies very step of our life. Sebab Tuhan menyertai kita
setiap langkah dalam hidup kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. That's mean God with us, yang berarti Tuhan menyertai kita. Maka itu harus libatkan dia. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu mencari hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave thee and forsake thee. Saya tidak akan pernah meninggalkan engkau dan melupakan engkau, bila engkau melibatkan aku dalam perjalanan cara berpikir, merencanakan dan memprediksi sesuatu. Mari kami nyanyi, Tuhan adalah gembalaku.